Kamu udah tahu belum kalau saat ini generasi milenial adalah generasi yang mendominasi investor aset kripto? Berdasarkan laporan demografi investor di Indonesia oleh Kementerian Perdagangan, dari total 14,1 investor per Mei 2022, investor usia muda yang paling mendominasi loh. Laporan itu juga menjelaskan bahwa demografi investor kripto didominasi sebanyak 32% dari kelompok usia 18-24. Untuk usia 25-30 ada sebanyak 30%, sedangkan usia 31-35 hanya 16%. Ketertarikan generasi milenial sama aset kripto bisa dikarenakan mudahnya transaksi dan aktivitas market yang 24 jam. Jadi nggak butuh waktu yang spesifik buat transaksi. Namun generasi milenial tetap harus hati-hati ya. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kamu sebagai investor. Salah satunya FOMO atau takut ketinggalan. Istilah ini sering dipakai sama komunitas kripto. FOMO terjadi saat seseorang bertindak berdasarkan emosi mereka, baik karena takut akan kehilangan keuntungan atau takut saldo akun mereka ekuitasnya menyusut. Biasanya posisi yang digerakkan karena FOMO membuat pasar bergerak ke arah yang berlawanan. Seperti sebuah kebetulan ya. Dari FOMO kamu bisa jadi panik buying loh, karena rasa nggak mau ketinggalan kamu jadi investor yang impulsif. Panik buying sendiri adalah tindakan saat investor terpengaruh situasi ketika harga aset kripto naik drastis dalam waktu singkat. Hal ini emang nggak bisa diprediksi karena panik buying biasanya terjadi begitu saja di seluruh dunia. Saat harga naik drastis akan semakin banyak trader yang terpengaruh dan ikut membeli aset kripto tersebut. Sehingga harga aset kripto naik menyentuh titik di mana trader jenuh untuk membeli dan trader mulai mengambil untung dengan menjualnya di harga tinggi. Selain itu, kamu juga nggak memikirkan risiko saat panik buying. Padahal hal ini penting banget bagi investor profesional. Jadi sebagai trader sebaiknya kamu hindari panik buying ya. Nah, jika kamu beli aset kripto yang didasarkan FOMO, artinya kamu nggak sedang berpikir logis. Meskipun pergerakan harganya sebagian besar terlihat logis, kamu melewatkan hal penting lainnya dan hanya mengandalkan ekspektasi yang nggak pasti dari harga naik atau turun. Ada juga beberapa investor yang bergantung pada keberuntungan, sehingga melihat FOMO sebagai hal yang efektif. Namun dengan mengikuti hal itu, kamu jadi nggak membaca indikator atau membuatmu jadi melihat apa yang ingin kamu lihat saja. Masalahnya, melihat satu indikator saja nggak akan cukup. Kamu harus selalu melakukan riset sebelum menentukan akan membeli atau menjual, biar nantinya kamu nggak menyesal sama tindakan kamu. Memang nggak ada orang yang mau ketinggalan sama hal-hal yang lagi up to date. Namun kamu juga tetap harus hati-hati dan menghindari hal yang bisa bikin kamu rugi. Salah satu cara buat menghindari panik buying adalah dengan mencari informasi yang benar. Di Indodax Academy ada banyak banget pengetahuan yang bisa kamu akses dengan gratis mengenai trading, aset kripto, dan cara menganalisisnya. Ada juga berita-berita terbaru supaya kamu lebih up to date. Jadi, ikuti terus Indodax Academy dan kunjungi indodax.academy ya. See you on the next video.